Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus fungsi Excel, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, dimana di sini rumus fungsi ini sangat membantu sekali kita dalam proses pengolahan data yang sudah terstruktur ketentuannya, ya seperti yang terlihat dalam tampilan ini. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP itu ibaratnya tabel bantu, ya, dari data pengolahannya atau sumber yang akan diolah sudah disiapkan sebagai acuannya. Nah, bagaimana cara mudah memahaminya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh kasus dari pembahasan kita kali ini mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di mana di sini merupakan tabel transaksinya. Ya, di sini sudah ada data awalnya, ada kode barang, ada jumlah barang. Nah, nanti untuk nama barang, harga, total, diskon, kemudian PPN dan nilai bersih itu dihitung secara otomatis. Nah, kalau kita lihat di sini tabel bantunya yang secara VLOOKUP itu ada di sini untuk kode barang. Jadi jika kode barangnya 101, berarti nama barangnya kertas, harga satuan ini, diskonnya segini. Nah, begitu seterusnya sampai data ini. Kemudian untuk kode PPN kita bikin secara HLOOKUP horizontal. Jadi ini kodenya, kemudian ini PPN-nya. Nah, di mana di sini kalau kita lihat kodenya 101 dan seterusnya. Nah, di sini ada kode barang dengan kode yang ada hurufnya juga. Jadi A102, B101. Artinya apa? Nanti kita akan tambahkan juga untuk mendapatkan kode ini dengan rumus fungsi MIT. Nah, di mana rumus ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, baik. Kita akan mulai masuk kepada membuat rumus formula di nama barang. Jadi kalau untuk nama barang, harga satuan, kemudian juga diskon, itu nanti kita akan gunakan rumus fungsi VLOOKUP. Nah, kalau untuk PPN itu HLOOKUP. Nah, petunjuknya juga ada di sini. Untuk nama barang sudah dijelaskan. Kemudian yang secara harga total, nah itu juga ada ketentuan logikanya. Jadi jika dia lebih dari 50.000 harga totalnya, maka PPN-nya diambil dari sini. Jika kurang berarti dia 0 gitu ya di sini. Nah, kemudian nilai bersih harga total dikurang diskon ditambah PPN. Nah, nanti itu rumus statistik biasa. Nah, sekarang kita coba masukkan rumus nama barang. Nah, di mana di sini sudah kita dapat pengertian. Di sini nama barangnya VLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP itu dengan format seperti ini. Sama dengan VLOOKUP. Nah, buka kurung. Nah, dalam sini ada ketentuan lookup value. VLOOKUP. Nah, buka kurung. Nah, di sini ketentuannya lookup value, kemudian ada tabel array, kemudian kolom indeksnya yang akan kita gunakan. Nah, kemudian nanti ada rank lookup. Jadi nanti kita diminta mana yang menjadi nilai yang akan menjadi ketentuan untuk kita uji di dalam memanggil data yang ada di tabel bantu ini. Nah, kemudian nanti kita akan milih urutan tabelnya, ya, atau rank tabelnya. Jadi kita akan seleksi tabel ini datanya saja, kemudian kolom mana yang kita menggunakan. Jadi kita masukkan rumusnya, karena kita nilainya diambil dari kode barang. Nah, berarti di sini kita mengambil 102. Nah, karena 102 ini bergabung dengan kode yang lain, berarti kita harus panggil rumus fungsi MIT. MIT, buka kurung. Nah, kita panggil ini. Ya, teksnya ini. Nah, data yang kita ambil adalah dimulai dari karakter kedua dengan jumlah karakternya 3, berarti di karakter kedua dimulai dari 1, jumlahnya 3, 102 gitu ya. Tutup kurung. Nah, sekarang kita batasi dengan
titik koma. Jadi lookup value sudah selesai. Mid, ini lookup value data yang ini. Nanti ini akan kita uji. Jadi kita kalau dengan data mid ini berarti kita ngambilnya hanya 102. Nanti diuji di tabel bantu. Kemudian titik 2, titik koma, ya. Nah, kita akan seleksi tabel array-nya. Jadi yang kita seleksi itu tabel ini saja, mulai dari angka ini sampai ke bawah. Jadi kalau nanti tabel array-nya banyak ke bawah, ya kita seleksi sampai ke bawah. Karena ini kodenya sampai 5, ya udah di sini. Nah, untuk supaya data ini tidak berpindah-pindah, saat kita drag ke bawah, kita tekan F4. Jadi dia string, kita kunci. Selanjutnya kita batasi juga dengan titik koma. Ya, nah sekarang kita pilih kolom indeksnya yang mana. Karena ini nama barang, berarti kita pilih 1, 2. Berarti kolom ke-2. Nah, selesai, tutup kurung. Ya, jadi ringkas ya rumusnya seperti ini. Coba kita enter dulu. Nah, ternyata sudah muncul pensil. 102 itu pensil. Nah, kita lihat ke bawahnya nanti. Jadi untuk ke bawah, kita tidak perlu membuat rumus lagi. Jadi kita tarik saja yang tanda ini. Nah, kanan bawah ini kita tarik, klik tahan, kita tarik ke bawah. Nah, sehingga dia sudah berubah otomatis. Jadi 101 itu kertas, 103 itu buku, ya, 104 itu pulpen, 105 itu garis, ya, penggaris. Nah, itulah format dari rumus fungsi VLOOKUP. Jadi sehingga ini lebih menggantikan kepada rumus fungsi if, ya. Jadi kalau fungsi if, nah kita juga bisa gunakan rumus if, ya. Nah, kalau dengan VLOOKUP ini sudah terbantu kita kalau ada perubahan data nanti seperti ini. 101 ini kita rubah menjadi misalnya tip X, ya, misalnya. Nah, semua data yang sudah kita masukkan tadi dia akan berubah otomatis, ya. Tapi kalau rumus if berarti kita harus edit di dalamnya. Nah, itulah kelebihan dari rumus VLOOKUP, sangat mudah, ya. Nah, berikutnya harga satuan hampir sama, ya, formatnya dengan yang seperti yang tadi, cuma kita tinggal mengganti yang tadi 2 menjadi 3. Nah, kita ulang saja, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ya, init, buka kurung, data yang diambil ini, mulai karakternya di karakter nomor 2 dengan jumlah 3, tutup. Nah, dibatasi dengan titik koma atau koma, sesuaikan dengan tampilan ini. Kemudian array-nya diambil lagi, nah seperti ini. Kemudian tekan F4, string, karena nanti kita akan mendrag ke bawah. Kemudian titik koma. Nah, harga satuan itu ada di kolom ketiga, ya, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. Nah, sehingga nanti pas kita tutup kurung, enter, nah sudah muncul harga satuan. Oke, kita drag, selesai, ya, sangat mudah, ya. Harga total, ya, harga total dengan petunjuknya di sini adalah, ya, ini, ya. Nah, didapat dari jumlah unit dikalikan harga satuan. Jadi ini unit dikali harga satuan. Jadi rumusnya sama dengan jumlah barang dikali dengan harga satuan, enter. Didapat ini 15 kali 1400, ya. Oke, drag ke bawah, selesai. Nah, diskon. Nah, diskon juga kita ngambilnya di sini, ya, diskon. Nah, dari tabel array juga kita akan masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Jadi berarti di kolom ketiga, ya, keempat. Nah, kita mid lagi. Di sini tadi datanya kemudian 2, 3, kurung. Nah, kita array-kan lagi tabelnya, tekan F4. Nah, berarti keempat, ya. Jadi diskon itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini dapat diskonnya segini. Ya, kita tarik ke bawah. Catatannya adalah ini kan sudah kita dapat, sedangkan di sini dikatakan adalah diskon diambil dari tabel dengan VLOOKUP dikalikan dengan harga total. Jadi langsung dikalikan dengan harga total. Jadi kalau sudah dapat harga diskon seperti ini,
berarti kita harus tambah lagi rumus di depannya, jadi dikalikan dengan harga total. Jadi ini rumus diskon, jadi kita kali dengan harga total seperti ini. Enter. Ya, nah dia dapat dari diskon yang 0,7 tadi. Nah, saya kembalikan. Nah, 0,07 dikali ini berapa hasilnya? Jadi kita tambah rumusnya kali harga total. Nah, sehingga dia dapat seperti ini, yang ke bawah kita tinggal tarik. Oke. Nah, ini kalau ada tanda pagar seperti tadi, kita harus lebarkan kolomnya. Nah, seperti ini. Nah, sahabat, sekarang penyelesaian berikutnya PPN. Nah, PPN ini ada di tabel HLOOKUP. HLOOKUP ya. Nah, jadi dengan ketentuan apa di sini menggunakan juga fungsi if. Nah, jadi ketentuannya jika nanti harga totalnya lebih dari 50.000, nah nanti dia akan menggunakan PPN ini pengalinya. Ya. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan, kita mulai dengan if dulu karena dia ada ketentuan if seperti tadi ya, if buka kurung. Nah, jika nanti harga totalnya ini lebih besar dari 50.000, oke, maka, nah gitu ya, jadi makanya ini adalah dia untuk mempelajari rumus if, nanti bisa disimak pada video saya sebelumnya ya. Jadi maka kita masukkan rumus HLOOKUP, buka kurung, HLOOKUP, kita ambil kodenya dulu, berarti mid, buka kurung, kita ambil kode ini dulu, karakternya yang kedua, jumlahnya 3, kurung ya, titik koma atau koma. Nah, kita ambil yang di sini. Nah, maka lanjutnya sini ya, F4 di format sama, tabel array. Setelah tabel array itu adalah row indeksnya. Row indeksnya itu ada di 2 ya, baris kedua 1 2. Baris 1 itu adalah kode, baris 2 itu isinya 2 ya. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung, ini kan if ya. Jadi kalau if ini baru if yang ini. Nah, if yang ini. Jadi kalau nanti dia lebih besar dari 50.000, berarti dia mengambil PPN yang ini. Nah, PPN yang ini. Tapi kalau nanti dia ini besar ya, kecil dari 50.000, nah berarti dia kita panggil saja 0. Karena di sini dalam ketentuannya adalah jika harga total kecil dari 50.000 maka PPN 0. Jadi di akhirnya harus kita kasih 0. Karena pilihannya cuma 2, ini 1 dan 0. Nah, tutup kurung. Enter. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nih, PPN untuk yang pertama ini harga totalnya 21.000. Nah, kenapa dia strip atau 0 ya? Karena dia kecil dari 50.000. Yang lain gimana? Kita coba uji. Tarik ke bawah. Ini agak besar ini. Nah, oke. Nah, muncul seperti ini. Ini dia 52.000, ya berarti dia ada kena PPN. Ini 40.000, ini 25.000, ya yang ini. Nah, ini tidak kena PPN. Nah, jadi dia udah langsung menghitung, ya dia langsung ambil yang ini ya. Nah, 101 itu 7.500 ini. Nah, ini 101 ya kodenya. Nah, untuk yang terakhir nilai bersih. Nah, nilai bersih tadi ketentuan petunjuknya adalah harga total dikurang diskon ditambah PPN. Nah, rumus statistik biasa. Sama dengan harga total dikurang diskon ditambah PPN. Nah, enter. Jadi ini dikurang diskon tambah PPN. Ya, kita tarik ke bawah. Nah, selesai. Nah, sehingga sudah muncul data akhir seperti ini. Nah, begitulah fungsi dari kita menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ternyata dengan menggunakan rumus itu, data transaksi kita sudah terolah dengan baik dan artinya data hitungannya sudah pasti. Ya, apabila terjadi perubahan, ya perubahan nama barang, perubahan jumlah seperti ini, jumlah barang di sini berubah menjadi, kita uji aja yang pertama ini menjadi
25, kita enter. Nah, semuanya akan berubah secara otomatis, hitung-hitungannya akan berubah otomatis. Nah, begitu juga dengan tabel bantu ini. Apabila nanti ada penambahan lagi, ya 106, 107, kita tinggal mengedit di dalam rumus ini untuk memperlebar bagian tabel array-nya aja. Sehingga nanti rumus yang kita gunakan di sini lebih fleksibel dan lebih membantu dalam pengolahan transaksi yang kita pakai nantinya. Kira-kira begitu penjelasan VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga bermanfaat. Nanti untuk file ini saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.